على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang terhormat Ketua DKM Kiai Haji Muhammad Ashar dan hadirin yang lain, para sesepuh yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, ada RT RW juga hadir. Semoga siapapun yang terlibat dalam acara ini mudah-mudahan Allah limpahkan gandakan rezeki dan pahala. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita, mudah-mudahan ditambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga sisa umur yang Allah berikan kepada kita bisa kita persembahkan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW dan tidak menyakiti hati beliau sama sekali, insyaallah. Hadirin rahimahullah, pada pagi hari ini kita berada sudah di bulan Rabiul Tsani, ya, di penghujung bahkan bulan Rabiul Tsani. Alhamdulillah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita rayakan biasanya di bulan Rabiul Awal, tapi kita berada di bulan Rabiul Tsani. Sebenarnya tidak masalah untuk para pencinta untuk mengingat yang dicintainya bukan setahun sekali, tapi kita mengingatnya terus, setiap saat, setiap detik, setiap hembusan nafas. Kita tidak mau berpisah dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita diberi oleh Allah SWT kesempatan, bersyukur kita para panitia, alhamdulillah kita bersama-sama mengenang, menelaah, berusaha menggali apa hikmah daripada merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nanti kita dengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW agar kita ingat betapa kita akan selamat jika kita mengikuti Rasulullah SAW, dan kita akan binasa apabila kita jauh dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya bahas apa yang harus saya bahas, sedikit untuk memantapkan saja apa yang kita lakukan. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini sesuatu menjadi rutinitas biasa tanpa kita mengetahui dalil atau tanpa mengetahui dasar. Kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya begini, apakah Nabi, terus terang ini sebenarnya pembahasan ini beberapa tahun yang lalu, kita tidak pernah bahas sebenarnya. Tapi untuk menguatkan iman kita bersama, mengapa Rasulullah SAW atau para ulama merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Apakah ada dalil tentang itu? Apakah ada hujjah? Apakah ada dasar? Bagaimana sebagian orang mengatakan bahwa Maulid itu tidak baik? Nah, kalau dibilang saya tidak mau Maulid, boleh, masalah. Tapi kalau dikatakan Maulid tidak baik, nah, perlu kita berdiskusi. Ya, perlu berdiskusi. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas supaya apa yang kita lakukan kita pahami. Karena banyak orang melakukan Maulid, tiba-tiba datang tahun depan dengan Maulid lagi. Kenapa? Ternyata bid'ah. Kenapa? Karena Rasul tidak melakukan. Karena nggak belajar. Karena waktu dia Maulid, dia tidak mau mendengarkan dalil-dalil. Dia mendatangkan Maulid yang ada Maulid begitu saja tanpa diambil tanpa ilmu. Nah, bagaimana pagi hari ini kita bagi menjadi dua bagian. Nah, kita belajar sedikit Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya tulis satu buku, ya, yang berjudul dari Syar'i Maulid Nabi. Sekali lagi bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk meyakini
yang kita lakukan itu adalah dasarnya begini. Pertama, Rasulullah SAW ditanya, hadis ini sahih. Rasul ditanya, mengapa kau berpuasa di hari Senin? Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Berarti yang menganggap penting tentang kelahiran Nabi Muhammad siapa? Rasulullah. Maka Rasulullah berpuasa setiap hari Senin. Jadi maulid Nabi itu Rasulullah SAW memperingati maulidnya bukan setahun sekali, tapi setiap hari Senin. Maka Rasulullah tanya, mengapa kau berpuasa? Fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Cukup? Ini menjadikan dalil? Bebas. Mau cukup kan? Lanjut. Begini caranya. Dalil ini sudah ada. Apakah ini sudah cukup? Belum. Kita tanyakan dulu pada ulama. Apakah para ulama menjadikan hadis itu sebagai dalil? Begitu Pak caranya. Apakah para ulama sudah menganggap cukup ini sebagai dalil? Ya. Ulama yang bagaimana? Kalau ada orang yang mengatakan, kan itu ada banyak yang mengatakan tidak boleh. Ya. Ini para hafid yang bisa mengatakan bahwa itu sebagai dalil. Apa hafid itu? Yang sudah menghafal Quran, itu biasa. Tapi dalam ilmu hadis, hafid adalah orang yang menghafal 100.000 hadis. Masya Allah. Banyak ya? Nah, kita hafal berapa? Enggak banyak. Banyak. Ayo coba kita hitung ya. Innamal a'malu binniyat. Al-jannatu tahta Adamil ummahat. Mau diulang lagi ini siapa? Apa lagi? Innama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Kullu bid'atin dhalalah. Dan itu 4 saja. Banyak. Nah, para ulama menghafal 100.000 hadis. Cukup disebut hafid? Belum juga disebut hafid. Sudah menghafal 100.000, ya belum disebut hafid. Masya Allah. Jadi bagaimana? Ya harus juga menghafal nama sanadnya. Saya mendengar dari siapa? Saya mendengar dari fulan, saya mendengar dari fulan, saya mendengar dari fulan, dari gurunya, dari Malik, dari Nabi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Dia harus hafal itu. Coba bayangkan, kalau satu hadis dia harus menghafal 7 saja, maka rantai 7. Berarti kalau 100 hadis berapa? 700.000 hadis. Kalau kita hafalan kita ini di TV, insya Allah kita bisa pulang ke rumah. Ya? Lupa. Terlalu berat itu hafalan. Cukup disebut hafid? Belum. Masya Allah. Jadi menghafal berapa? 100.000. Kemudian dia menghafal mata rantainya. Saya mendengar dari guru saya, dari bulan, sampai ke Rasulullah SAW. Cukup disebut hafid? Belum. Dia harus mengenal biografi singkat nama-nama yang disebut. Masya Allah. Jadi kalau sebut namanya Malik, Malik, siapa Malik ini? Malik Imam Darul Hijrah, lahir di Madinah. Gurunya adalah Imam Nafi, muridnya adalah Imam Syafi'i, karya tulisnya adalah Muwatta. Itu satu orang harus tahu. Sanggup begitu. Ya. Nah, makanya begini, kenapa kita sampaikan sering saya sampaikan di mana-mana supaya orang Islam itu mengerti kalau hafid itu sesuatu yang tinggi. Jangan kita baru tahu satu hadis 10 bid'atin dhalalah kita hantam semua orang. Enggak sahih. Tunggu Mas. Ya, itu yang merayakan Maulid sudah hafid. Yang membuat tulisan Maulid itu kitab-kitab Maulid itu orang-orang yang hafid. Ya. Bukan dari hafid. Ada nanti tingkatan yang tertinggi namanya hujjah atau amirul mukminin dalam ilmu hadis. Siapa amirul mukminin? Menghafal berapa? 300.000 hadis. Masya Allah. Disebut namanya Amir Mukminin. Siapa? Amir Mukminin salah satunya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa karya beliau? Salah satunya adalah Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram yang kita baca di mana-mana. Beliau mengatakan
hadis ini cukup dijadikan dalil sebagai orang yang mau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang mengatakan juga orang alim, ya, jadi boleh-boleh saja. Saya tetap nggak mantep, saya tetap takut, ini bid'ah. Silakan, jangan mencaci, jangan menyalahkan orang. Yang kalian salahkan ini para imam yang luar biasa. Ibnu Hajar Asqalani, Al-Hafidz As-Suyuti, Ibnu Katsir, Al-Hafidz As-Sakhawi, para imam Ad-Daibai, mayoritas ulama tidak ada yang mempermasalahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sebagian orang yang saya katakan yang tidak mau tidak masalah, nggak mau Maulid tidak masalah, tapi jangan menyalahkan, ya menyalahkan, menghujat, bahkan dikatakan makanan hidangan yang dihidangkan di Maulid lebih haram daripada babi. Mantap, Pak. Itu kitabnya apa itu? Ya. Dari kitab apa itu? Yang dihidangkan, pisang goreng halal. Pisang goreng itu halal ya. Kalau ditaruh di tengah-tengah kita, dihidangkan untuk Maulid lebih haram dari babi katanya. Itu radio rojak. Ya. Tapi sekarang sudah damai, sudah berkurang. Umat Islam terus terang saja, sekarang umat Islam sudah jarang foto-fotokan lagi. Ya, kecuali yang nggak punya modal, kecuali ribut. Gitu. Kalau dia punya modal yang lain, ya baca hadis Nabi Muhammad SAW, itu arahan-arahan supaya kita bersatu. Tapi kalau modalnya cuma 50 bid'atin dolalah, ya itu yang dipakai kemana-mana. Jadi cari bid'ah, walaupun nggak bid'ah itu bid'ah. Tapi secara umum umat Islam sudah damai. Ya, jadi sekali lagi, dan ini ada tidak Maulid? Ada. Siapa yang mengatakan itu ada? Para hafid. Siapa hafid itu? Tadi yang sudah dijelaskan. Jelas. Masih ragu? Hah? Masih ragu? Apa ya? Tapi di sekarang tapi-tapinya ya kita bahas tapi. Tapi kenapa berdiri? Ya Nabi, orang nggak pernah Maulid. Kaget ya orang bangun. Ya Nabi, Assalamualaikum, dia kaget. Kenapa? Bangun. Mengapa berdiri? Ungkapan rasa senang, ungkapan rasa cinta. Orang mengatakan anak fulan keponakanmu lahir, pasti dia bangun. Nggak mungkin. Atau anakmu lahir, alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah dapat anak. Padahal si anak tahu besar menjadi apa nggak tahu. Mungkin jadi nggak tahu Allah alam sudah menjadi apa ini. Ya. Tapi begitu anak itu dilahirkan senang, itu pelaba fitrah. Secara fitrah manusia senang. Jadi orang senang berdiri. Kalau ditanya kenapa kamu berdiri, ya kita senang. Karena senang kita berdiri. Jadi nggak ada masalah berdiri. Kan baca sholawat, memang nggak boleh baca sholawat. Sambil lari aja boleh. Kalau sa'i itu gimana? Umroh, ya kalau tawaf kita, sambil lari. Berdoa, bersolawat, jadi boleh saja. Jadi apa yang jadi masalah itu? Ya, kita yang bermasalah berarti. Ya, berarti ilmu kita, akal kita, pengetahuan kita itu yang bermasalah. Dan kita tidak mau bertanya kepada orang yang Maulid. Kita nggak suka Maulid, kita nggak tahu tentang Maulid, kita bertanya kepada orang yang nggak suka. Ditanya apa itu? Wah, bid'ah. Haram, masuk neraka, nggak balik lagi lah. Maunya begitu. Ya, tapi alhamdulillah umat Islam sekarang sudah lebih minat menjadi panitia Maulid daripada panitia kenerakaan. Dulu ada di panitia neraka, bagian neraka aja semua. Pengajian semua neraka, nggak mirip dia langsung masuk neraka. Harus 100% sama dia. Hadirin rahimahullah. Jadi senang berdiri. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dengan kedatangan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, ya, orang-orang di Madinah, laki, perempuan, menabuh rebana, mengambil rebana di tabur. Qada'al badru alaina, menyambut Rasulullah SAW. Dengan kedatangan Rasulullah SAW menabuh rebana ini, rebana itu. Maka tidak ada alat musik yang disepakati halalnya seperti rebana. Ada yang mengharapkan. Pernah ditabur di depan Rasulullah ya.
Tiba-tiba ada orang mengatakan haram. Nah, nabinya siapa ini yang ngaku? Nah, Rasulullah SAW sampai dengan tolak al-badru itu Rasulullah senang. Tidak ada riwayat mengatakan bid'ah haram. Tidak ada. Berarti diamnya Nabi menjadi hukum. Ketika Rasulullah diam, jadi hukum, berarti boleh. Kecuali Rasulullah marah. Jelas ya? Nah, di rebana. Dulu rebana itu kecil, besar, ya. Karena dilarang jadi besar. Maka jangan dilarang-larang. Ya. Gede lagi. Iya, lihat Bu, semua yang dilarang jadi besar. Ya. Dulu rebana kecil, di bid'ah gede. Ayo bedain lagi, bawa satu kontainer yang gede gitu ya, yang besar. Nah, begitu. Bendera dulu biasa aja, jadi dikit ada orang bawa bendera la ilaha illallah, dikit kan? Pakai dibakar. Setiap rumah dipasang. Nah, ayo gimana tuh? Jangan. Sesuatu yang tidak dilarang dalam agama jangan dilarang. Nanti akan membesar, kita akan timbul girohnya nanti. Saya cetak, saya bikin bendera sebanyak-banyaknya. Pokoknya ada duit, saya bikin bendera kemana-mana. Tulis bendera la ilaha illallah. Siapa yang paling melarang? Itu bendera Nabi Muhammad SAW. Nah, timbul marah kan jadinya. Kalau dimintain saya sombongan, mungkin saya kasih dikit. Tapi begitu dilarang, dibakar, jadi marah kan. Orang mau kumpul di Monas 212, oh biasa-biasa aja. Mau bikin maulid, ya, pakai dilarang-larang, ramai. Jangan dilarang-larang, ya. Kecuali melanggar agama, ya. Kalau melanggar agama, tahun baru jangan keluar, oh berarti keluar, jangan keluar, ya. Tahun baru itu dilarang. Jadi maulid Nabi Muhammad SAW kita pakai rebana ada dalilnya. Ada seorang nadar, gini, kalau Rasulullah SAW selamat, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Rasulullah SAW selamat dari peperangan, maka aku akan menabuh rebana ini di hadapan Nabi Muhammad SAW. Perempuan tadi berdiri, diwayatkan beliau ada yang mengatakan di perempuan yang lain. Ketika ditanya, saudara meninggal, mati, terbunuh dalam peperangan Uhud waktu itu, dia mengatakan apa ada di Rasulullah? Apa keadaan Rasulullah? Dia nggak perlu saudara yang meninggal. Bagaimana keadaan Rasulullah? Kemudian ditanya lagi, dikabari lagi pada perempuan tadi, suamimu meninggal, dia nggak peduli. Bagaimana keadaan Rasulullah? Masya Allah, jadi kecintaan kepada Rasulullah. Ya. Kemudian dikatakan lagi bahwa ayah meninggal, dia mengatakan maaf Nabi Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah, perempuan yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat dia mengatakan kalau Rasulullah selamat, aku akan menabuh rebana, dan dia datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Rasulullah selamat. Dari Rasulullah, bolehkah aku setelah bernadar menabuh rebana di hadapan Rasulullah SAW mengatakan, "Aufi binadarik, penuhilah nadarmu." Berarti boleh. Dan nadar tidak boleh yang haram. Nadar itu tidak boleh yang haram. Berarti rebana ini boleh. Selesai rebana. Apalagi sisanya? Maulid nih. Nah, ini asap. Asap yang tak tahu, bakar domba. Nggak ngerti dupanya apa. Wah, ini panggil arwah. Ya, dikira kita panggil arwah. Memang arwah bisa dipanggil. Itu lurusin dulu akidahnya. Benar nggak? Enggak, roh itu bisa dipanggil nggak sih? Ya, bisa nggak roh itu dipanggil? Tapi bisa. Di Al-Quran disebutkan dua. Innal abrar lafi indiyyin wa innal fujjar lafi sijjin. Abrar, orang-orang yang baik, lafi indiyyin, dia berada di tempat yang tinggi di surga. Jadi rohnya orang-orang yang baik itu ada di surga, ada di atas di surga. Indiyyin, tempat yang agung yang tinggi. Jadi nggak ada roh itu datang ke rumah, ya. Ini abrar, tapi nanti itu disebut orang abrar di atas. Fujjar, yang penjahat, pendosa, mati nyungsep tahun baru, ada. Ya, mulai dimain trompet, rohnya lepas, terlalu semangat ya, ditiup sampai rohnya ikut lari, ya. Mati overdosis,
mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah SWT. Orang yang mati begitu, tapi sijil, apa sijil terbelenggu, nggak bisa kemana-mana, nggak ada roh jahat gentayangan diancol sampai ketawa-ketawa. Itu kata sutradaranya orang India, nggak nyambung, akidahnya nggak lurus. Ada roh gentayangan, lupa mau ngasih nomor, ya, nomor HP yang baru gitu. Nggak ada itu akidah salah. Jadi orang membakar dupa untuk apa? Nggak ada hubungan dengan roh-roh itu, nggak ada. Ya, kalau itu orang di luar, orang-orang animisme atau apa itu mungkin. Tapi kalau orang Islam nggak, apa tujuannya? Tatoyub. Apa tatoyub? Supaya wangi. Orang sekarang baru belajar aromaterapi. Wangi itu dianjurkan. Ya, daripada bawa rokok, ya kasih pewangian. Begitu. Ya, kasih pewangian. Makanya orang kalau di masjid pulang dari maulid pasti wangi. Istri juga senang. Tumben lah, wangi hari ini. Baru maulid. Nah, dia dapat wangian juga dikasih tangan, bukan begini, wangi. Untuk maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi baik tidak? Baik. Sunnah pewangian itu. Tapi untuk siapa? Laki-laki. Ya, kalau perempuan boleh pewangian di rumah, boleh. Oh, diguyur juga boleh ya. Mandi parfum tapi di rumah, salah. Ya. Tapi kalau keluar jangan. Tapi laki-laki dianjurkan supaya wangi. Kalaupun ada yang boleh dimakan, makan jadi wangi, makan itu makan. Oh, ya. Apa kira-kira itu bisa dimakan di luar makan? Jadi tatoyub itu boleh. Selesai. Dah. Itulah maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang masih fitnah tak ini? Boleh tanya silakan. Ya, sambil bertanya saya minum. Coba apa itu kira-kira? Berdiri sudah, pakai wangian sudah, rebana sudah. Apa? Apa fitnahnya nggak ada? Alhamdulillah. Nah, sisanya apa? Mau. Mau atau enggak, itu aja. Kalau mau dia bisa hadir, kalau dia nggak mau dia nggak. Walaupun rumahnya dekat dari masjid, jangankan maulid, sholat subuh aja kalau nggak mau ya. Coba, ya, makanya hikmahnya apa? Dia ada hikmah kemana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dijawab? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. La haula wa la quwwata Ini apa la haula wa la quwwata illa billah. Dia salat kok. Hayya 'ala shalah, ayo salat. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dari Allah. Mengapa begitu? Ya itu. Mengapa la haula wa la quwwata illa billah? Iya, kalau Allah tak titipkan kekuatannya, walaupun dia minum suplemen macam-macam, badan berotot, sehat, dengan ada nggak bisa bangun. Ya, nggak bisa dibangun. La haula wa la quwwata illa billah. Ada orang udah tua, penyakit nggak komplit, ya, asam urat, lemah, darah tinggi, macam-macam, jalan susah. Tapi Allah titipkan kekuatannya, subuh jalan. La haula wa la quwwata illa billah. Badan sehat, nggak ada penyakit, dengar azan, Allahu Akbar, subuh. Dibangun. Ngantuk, Tidur lagi. bangun, nambah dikit, atau sholat, gitu ya. Dikit lagi, tidur, tipis, tidur, ya. Jangan besok berdalil, benar ya. La haula wa la quwwata illa billah. Jangan sekali. Kalau nggak bisa bangun, nggak bangun, benar-benar nggak bangun. Ya, karena Allah nggak titipkan ini kekuatan, itu lebih dosa lagi. Ya. Jadi kita sekali lagi, alhamdulillah, kalau ada kemauan kita akan bisa berbuat kebaikan. Hadirin rahimahullah. Cukup kita meyakini apa yang kita lakukan adalah baik. Semuanya berdalil, semuanya ada hujjah. Hadirin rahimahullah. Kemudian
Apa yang menjadikan kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Meyakini, tidak penting. Meyakini bahwa tidak ada manusia yang mencintai kita melebihi Nabi Muhammad SAW. Itu yang wajib kita tanamkan dalam akidah. Tidak ada. Kalau ada orang mengatakan, kamu begini, ini dia bikin peraturan begini, tapi menyalahi yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka semua peraturan, semua syarat, semua apapun adat istiadat kita tinggalkan. Karena yang menyelamatkan kita hanya Nabi Muhammad SAW. Apabila disebutkan Rasulullah SAW, kita lakukan. Yang dilarang kita tinggalkan. Rasulullah SAW disebutkan fisiknya beda. Nabi ini fisiknya beda, keringatnya beda, disimpan keringat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang menyimpan keringat kita. Ada orang menyimpan keringat kita. Rambut beda, berkah rambut Nabi Muhammad SAW. Sentuhannya beda. Semua dari Nabi Muhammad SAW manusia, dia manusia, tapi beda dengan manusia, kebanyakan manusia. Rasulullah SAW utama Nabi Muhammad SAW secara fisik, zahir, batinnya tidak sama, kecerdasannya tidak sama. Makanya kalau Rasulullah SAW disebutkan tadi bahwa Nabi Muhammad SAW dengan segala kesempurnaannya dan beliau dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira kita mau pilih siapa? Ajaran beliau, ajaran orang lain? Kita akan pilih siapa? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Nabi Muhammad yang dikatakan raufur rahim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyayangi kita, memperhatikan kita, dan nanti ada harapan lain. Apa itu syafaat Nabi Muhammad SAW? Apa syafaat itu? Bantuan Nabi Muhammad SAW. Kita akan dibantu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua sampai ke kota Madinah. Amin, amin. Di kota Madinah itu ada Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi ada Raudhah. Di dalam pintu Raudhah itu tertulis, tertulis hadis Nabi Muhammad SAW. Syafaati yaumal qiyamah haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Ditulis hadis besar di pintu Raudhah. Apa itu? Syafaatku hak, pasti ada keberadaannya. Wa man lam yu'min biha, yang tidak percaya dengan syafaat, lam yakun min ahliha, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi kuncinya percaya. Kita percaya, berarti tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita? Apa yang kira-kira sesuatu yang bisa menggembirakan hati Rasulullah? Kita maulid bersama-sama ingin menggembirakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai para sahabat itu selalu menyenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang disebutkan, ada seorang meludah ke arah masjid, begini, tembok masjid di bagian depan, dia meludah ke arah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh Rasulullah. Nabi tidak mencari siapa pelakunya, enggak. Itu bukan cara dakwah yang baik. Tidak mau memojokkan orang. Rasulullah SAW langsung mengambil tongkatnya, dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Dibersihkan itu, bekas ludah itu, kemudian dilihat oleh sahabat tadi, wajah Rasulullah berubah. Maka dia lari, dia ambil duit apa yang dia miliki, dia beli minyak wangi yang banyak, disiram itu bekas tadi supaya wangi, menyenangkan siapa? Hati Nabi Muhammad SAW. Rasulullah senang. Begitu para sahabat semua berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, berusaha tidak menyakiti Rasulullah SAW. Ada seorang bernama Mus'ab bin Umair Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Mus'ab bin Umair
suatu saat ketika dalam peperangan saudaranya sangat membenci Rasulullah SAW, dibenci pada Rasul. Dia cari kesempatan untuk bisa membunuh Rasulullah SAW. Maka saudara yang disebut Abu Aziz, yang bernama Abu Aziz, ada yang mengatakan Aziz apa Abu dalam riwayat, dia mencari kesempatan untuk membunuh Rasulullah SAW. Saudara akrab, saudara sekandung, sebapak seibu dari Mus'ab bin Umair. Begitu dia melihat saudaranya ingin membunuh Rasulullah SAW, maka Mus'ab lari mencari. Dia katakan pada para sahabat, jangan kalian yang menghalau saudara ini, biarkan aku saja. Ya, maka dicari dan dia sudah hampir dekat dengan Rasulullah SAW, maka dibunuh oleh Mus'ab bin Umair, saudara sendiri. Mengapa? Untuk mencari keridhaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu agama di atas segala-galanya, iman di atas segala-galanya. Bahkan para sahabat sekalipun, para sahabat lihat nih, ada seorang sahabat memakai baju, coraknya, warnanya cocok dipakai laki juga perempuan. ACDC ya. Warnanya bisa dipakai laki dan perempuan. Arti garis-garis itu cocok juga dipakai perempuan. Rasulullah tidak suka. Nabi Muhammad tidak suka laki-laki harus seperti laki-laki. Nggak boleh memulai. Ya, nggak boleh jadi LGBT, nggak boleh. Ya, Jundu Muhammad antara Rasulullah nggak boleh banyak-banyak ngacak. Ibu-ibu itu tugas ibu perempuan. Itu ibu-ibu fitrahnya begitu. Kalau laki-laki ya laki-laki. Jangan laki-laki pakai baju. Ya. Gimana nanti akan berjuang? Ya. Nah, ada seorang pakai bajunya tadi coraknya seperti itu. Rasulullah SAW bertanya, tidak marah Rasulullah. Tapi Rasulullah hanya bertanya begitu, baju apa itu? Baju apa itu? Para sahabat itu melihat wajah Rasulullah nggak suka. Artinya dalam keadaan waktu bertanya nggak suka. Baju apa itu? Gitu ya? Dia paham, murid yang cerdas, ngerti. Wajah Rasulullah tidak suka dengan baju ini. Maka dia pulang. Waktu itu di Madinah musim dingin dan orang rumah sedang membakar kayu bakar itu untuk menghangatkan. Ambil bajunya, dilepas, dibakar. Masya Allah. Dibakar baju itu. Istrinya mengatakan, kenapa kamu bakar? Kan bisa aku pakai. Nah, ini baju tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Ini baju tidak disukai oleh Rasulullah, maka aku bakar. Apakah Rasulullah memerintahkan untuk membakar? Tidak. Tapi aku tidak ingin mempunyai sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Itu sahabat loyal, cinta kepada Rasulullah SAW. Keesokan harinya Nabi bertanya, bagaimana keadaan baju itu? Ya, Masya Allah. Muridnya Masya Allah, gurunya Nabi Muhammad SAW. Bertanya, bagaimana keadaan baju? Kata sahabat tadi, sudah aku bakar ya Rasulullah. Sudah aku bakar. Mengapa aku bakar? Kan bisa dipakai untuk orang-orang perempuan. Benar ya Rasulullah. Berarti kamu tidak suka kalau di baju cocok untuk perempuan, tapi aku pakai. Maka dia katakan, aku tidak akan menyimpan barang apapun yang jadi engkau tidak suka. Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, apa yang kira-kira tidak sukai oleh Nabi Muhammad SAW? Di rumah kita, apa yang tidak disukai? Ya tontonan banci bencong itu tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. La'anallahu al-muqaddisina minan rijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat laki-laki seperti perempuan seperti laki-laki, itu dilaknat. Enggak boleh tontonan itu kita biasakan anak-anak kita. Luar biasa. Apa yang terjadi di Palu, apa yang terjadi di Lombok, apa yang terjadi musibah-musibah yang ada, begitu saja. Umat Islam harus mempunyai analisa beda dengan orang-orang itu. Tapi sayang di Indonesia ini kalau ada musibah hanya mengatakan ini peristiwa ada pergeseran ngepek di bawah laut, terus dia mau gerak-gerak sendiri.
Itu lempeng jalan-jalan sendiri atau gimana? Atau ada yang gerakin? Kalau kita percaya siapa yang digerakkan? Allah. Allah. Kapan digerakkan oleh Allah? Allah yang maha tahu. Tapi Allah mengatakan, in untum udna. Kalau kalian balik maksiat, aku akan balik ke Adam. Terus lagi tobat berhenti. Maksiat lagi, akan tambah lagi. Percaya harus kita. Tapi tidak ada pejabat-pejabat kita yang mengatakan, ayo kita tobat. Kalau ada gempa, ambil air, jubah kolong, bah kolong. Bisa menyelamatkan apa? Yang bisa menyelamatkan kita tobat, minta kepada Allah yang menggerakkan itu semua. Kalau kita kembali kepada Allah, minta ya Allah jangan sampai berikan gempa, kita benar-benar tobat kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Tapi kalau kita maksiat, kemudian kita yang dibicarakan seperti itu, tidak ada sama sekali respon, baik itu sebagai pelajaran, tidak ada. Ya, yang ada justru menyedihkan. LGBT, Menteri Agama justru mengatakan saya mengapresiasi. Ikut nangis dengan LGBT kan bahaya ini. Barat turun. Jadi orang yang seperti itu salah. Banci itu dalam Islam yang diperbolehkan atau yang disebutkan dalam kitab-kitab itu hanya banci atau khunta musbil. Apa mungkin memang mempunyai 2 alat kelamin dan itu jarang, hanya mungkin 1 miliar yang berserakan di jalan-jalan, bukan itu. Itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya. Oh ini kasihan, dia itu salah, ruhnya sebenarnya dia itu laki-laki, menyalahi Allah. Benar. Katanya salah casing. Oke. Itu kan kurang ajar, sudah dia bentrok, dia banci, dia mengatakan saya ini salah. Sebenarnya saya ini perempuan, tapi pakai jenggot. Kan repot ini. Nah, bagaimana kita akan kembali? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Hadis terakhir yang kita pahami bersama. Jadi kita berusaha untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauhi dengan segala yang dimurka apapun yang dimurka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saya akan bawakan hadis terakhir dan ini berkenaan sering saya sampaikan berkali-kali supaya kita mantap. Di akhir zaman kata Rasulullah SAW, orang menebarkan tasbih itu ada. Apa tasbih itu? Keraguan-raguan terhadap agama. Jadi dia menebarkan keraguan-raguan terhadap agama. Wah, itu apalagi di sosmed luar biasa. Ya, orang bicara begini, mencaci, ya Allah, negeri ini umat Islam, tetapi agama dilecehkan luar biasa, akhir-akhir ini luar biasa. Orang Al-Quran disobek-sobek, ditaruh di WC, difoto, diviralkan. Kan kurang ajar, menyakiti hati umat Islam. Semestinya bagaimana? Apa? Mencari itu. Ya, tapi ya kita berdoa sajalah mudah-mudahan aparatnya diberi hidayah. Amin. Ya, begitu sulit menangkap orang-orang yang melecehkan agama, begitu mudah menangkap ulama sekarang ini, luar biasa. Ulama salah, masuk penjara, banyak ulama masuk penjara. Ya, luar biasa. Kita bukan takut apa-apa, kita nggak takut dengan apapun, sudah ada takdirnya orang itu ditakdir. Tapi takut Allah turunkan bala. Ya, kalau itu di Banten baru dikit, bisa diterusin Dalam. ya sampai Jakarta bisa nggak? Bisa. Ya, itu baru gini kecil itu. Ya. Kalau mereka pakai tangan 2, pakai sayapnya yang besar itu, habis kita. Nah, apa keraguan-keraguan yang ditebakkan? Ya, apa keraguan-keraguan yang ditebakkan pada akhir-akhir ini? Apa itu tasbih? Saya bacakan hadis terakhir saja. Bapak-bapak pernah ingat, juga ibu-ibu hadirin, pernah ingat tidak? Ada orang mengatakan begini, Ustaz berbicara tentang hari akhir. Ya, Ustaz-ustaz itu berbicara tentang hari akhir terlalu fasih. Padahal Ustaz itu tidak pernah ke akhirat.
Jadi kita ini boleh menceritakan, Bu, hati-hatimu ya kalau ibumu baik, masuk surga. Ustaz harus surga dulu. Maunya begitu. Ini apa yang namanya? Ateis. Ini orang nggak percaya iman, tidak beriman. Jadi kita percaya akhirat itu setelah kita buktikan. Nah berarti kita harus kirim dosa ke akhirat. Ada yang bilang saya kirim ke akhirat. Jadi kita kirim dari majelis ini, kita kirim ke akhirat, kemudian sampai di akhirat, oh iya benar ada surga, ada neraka, ada pembalasan. Kita kan nggak perlu itu. Kita percaya tidak? Yang menjadikan kita percaya apa namanya? Iman. Nggak perlu dibuktikan. Tapi ini orang mengatakan Ustadz itu terlalu fasih berbicara tentang akhirat, padahal Ustadz itu tidak pernah ke akhirat. Maksudnya begitu. Ibu Fulana namanya. Ya. Dia ngomong seperti itu. Yang menyedihkan begini Pak. Yang menyedihkan dalam saya sering lihat di YouTube itu, yang menyedihkan di situ ada perempuan-perempuan juga, ibu-ibu pakai jilbab ikut tepuk tangan. Artinya apa? Bisa murtad masal. Berarti Ustaz tidak boleh bicara akhirat, surga, neraka, azab kubur, setan, jin, nggak boleh. Kalau Ustaz belum bisa membuktikan. Oh, bahaya nih keyakinan seperti ini. Itu namanya apa? Tasbih. Apa tasbih? Menebar keraguan terhadap iman yang sudah kita yakini. Terjadi tidak zaman Nabi? Ada. Di zaman Nabi tidak pernah terjadi. Kapan itu? Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia datang, maju ke depan, menghadap Rasulullah SAW dengan pakaian yang tumpang tindih, dengan aroma yang tidak enak. Dan dia datang ke depan, duduk sengaja. Dia duduk tak terakhir di depan Nabi Muhammad. Apa yang dia tanya? Ya Muhammad, man khalaqaka? Siapa yang menciptakanmu? Dan Muhammad mengatakan Allah yang menciptakan. Dan orang tadi bertanya, man khalaqas samawat? Siapa yang menciptakan langit? Allah. Kemudian orang tadi bertanya, man khalaqal ardh? Siapa yang menciptakan bumi? Allah, kata Nabi Muhammad. Kemudian dia bertanya, terakhir dia bertanya, man khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Masya Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Dijawab tidak oleh Rasul? Tidak perlu dijawab. Ya, pernyataan-pernyataan seperti ini tidak perlu dijawab. Tanya orang yang ngaku-ngaku Ustaz Abu Dajjal. Ya. Abu Dajjal itu ngomong begitu. Apa tujuannya? Menebarkan keraguan-keraguan terhadap agama. Dijawab tidak oleh Rasulullah. Tidak dijawab Nabi Muhammad dan Rasulullah. Kita kalau lagi punya masalah, ada keraguan dalam agama dan sebagainya, pegang kepala kita, pakai tangan ini baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dibaca 3 kali. Ketika dibaca Subhanallah, Subhanallah, orang ini kabur, pergi. Ya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Man yakfini min hadzal?" Siapa yang bisa beresin orang itu? Itu kata Rasulullah. Jangan cuma ganti status, kan? Ya. Siapa yang bisa beresin? Rasulullah. Oh, para sahabat jawara semua. Ya, jawara semua. Loyal pada berebut ada Rasulullah. Oh, kalau kita kurang ya berebut begitu ya. Kalau berebut jabatan ada. Tapi ada Rasulullah. Langsung dia ambil pedang, cari orang itu. Ya, dicari sana sini. Gak dapat. Udah kabur keluar negeri, pakai paspor palsu. Ya. Bawa duit 35 triliun dan sepi gak ada berita. Ya. Begitu ya? Dia pergi lari. Kembali orang tadi. Sudah cari gak dapat, dia kembali. Ya Rasulullah, lan ajidhu, aku mendapati orang itu. Gak ada, aku tidak dapat dia orang bisa pergi. Apa kata Rasulullah? Innahum iblis. Itu iblis, nggak bisa ketemu. Iblis itu nggak bisa dicari. Makanya koruptor yang hilang-hilang, kurang lebih begitu ya. Nggak bisa dicari. Innahum iblis. Mengapa? Ada, kemudian perhatikan hadis baik-baik. Ada, dia datang dengan misi. Apa misinya? Yusyakika fi amri dinikum. Dia punya misi. Dia bertanya di depan. Sengaja dia tampil
supaya para sahabat mendengarkan yang lain. Apa tujuannya? Liusyakika fi amri dinikum, supaya kalian ragu terhadap agama. Kesimpulannya dalam hadis ini, satu, tidak semua pertanyaan wajib kita jawab, walaupun kita ustaz. Ya, jangan paksain. Rasulullah, sahabat kalau ditanya tidak mengerti dia, jangan dipaksa menjawab, nanti salah. Ya. Kemudian kalau kita punya masalah tentang keimanan, keraguan dan sebagainya, bacalah subhanallah, subhanallah. Kalau kita baca wirid, zikir, ada orang kabur, berarti Iblis. enggak, saya akan jawab. Antum yang jawab. Jadi kalau ada orang baca wirid, orang kabur, perlu dikoreksi. Ya walaupun nggak yang tapi semi iblis ya. Jelas. Jadi misinya apa? Iblis ini tasdik. Apa tasdik? Menebar keraguan. Sama nggak dengan yang tadi mengatakan akhirat tadi? Yang minta akhirat minta dibuktikan, sama tidak? Sama misinya. Jadi kita harus tahu misi iblis. Ya, kadang-kadang orang pakai jilbab, ada profesor, doktor, namanya Musdan. Saya sebut namanya ini nggak apa-apa, ya, dan nggak berdosa. Ya, dia mengatakan boleh pernikahan sejenis, pakai jilbab lagi. Pakai jilbab, mengatakan nikah sejenis boleh. Bisa apa itu? Ya, iblisan. Ya, ada perempuan kan? Pakai apa? Pakai jilbab juga. Tidak menjamin. Jadi tasdik itu menebarkan keraguan. Kalau misi Nabi Muhammad SAW, menguatkan iman, menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, alhamdulillah pada pagi hari ini, insya Allah kita bisa mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ini juga kita insya Allah mendapatkan sahabat, kekuatan iman. Kemudian kita jauhkan semua hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun kita koreksi. Pada pagi hari ini dan seterusnya, kalau kita akan melakukan apa-apa, ingat, kira-kira Rasulullah senang tidak? Kalau Rasulullah enggak, tinggalkan. Apapun, malam tahun baru kita hura-hura, Nabi Muhammad SAW suka tidak? Tidak, tinggalkan. Kalau kita membiarkan anak-anak kita tidak sholat, Nabi Muhammad tidak suka, kita ajarkan mereka untuk sholat taat kepada agama. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah majlis ini majlis yang kau ridhoi. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum sampai ke kota Makkah dan Madinah, mudah-mudahan kita ditulis oleh Allah Taala untuk bisa sampai ke kota Makkah dan Madinah untuk ziarah makam Nabi Muhammad SAW, melaksanakan haji dan umrah, dan kita berdoa kepada Allah SWT dengan niat kesembuhan Bapak Ayah Anda Samsul Bahri bin Rafiun. Mudah-mudahan pada sakit, insya Allah juga diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Dan kita semua yang hadir di tempat ini, apabila ada penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita. Yang punya masalah, Allah angkat masalah kita. Yang dalam keadaan belum taat, insya Allah menjadi orang-orang yang taat. Dan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, jadi orang-orang yang baik, jadi penghuni surga sama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa kullu salihah wa ila Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.